Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita masih di buku 5D dengan mata pelajaran IPS ya. Nah, silahkan buka buku kalian halaman 33. Hubungan interaksi sosial dalam masyarakat. Hubungan interaksi sosial bisa kita temukan dengan mudah di masyarakat. Nah, apa sih hubungan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah aksi timbal balik antara dua orang atau lebih di suatu tempat dan waktu tertentu. Jadi, hubungan interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih di mana dalam hubungan tersebut terjadi aksi timbal balik di antara mereka. Nah, biasanya interaksi sosial terjadi secara spontan dan ada juga yang direncanakan. Contohnya bisa ditemukan dalam kegiatan kita di kehidupan sehari-hari. Pun contoh interaksi sosial yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita adalah yang pertama transaksi jual beli. Nah, transaksi jual beli ini biasanya terjadi di pasar ya. Nah, ini dilakukan antara penjual dan pembeli. Penjual akan menawarkan barangnya dan pembeli akan memutuskan apakah membeli atau tidak barang yang ditawarkan tersebut. Komunikasi mereka inilah yang dinamakan dengan interaksi sosial. Selanjutnya adalah musyawarah desa. Dalam musyawarah desa berkumpul sekumpulan warga yang saling berinteraksi. Warga akan memberikan pendapat dan saran serta sanggahan untuk mendapat sebuah kesepakatan bersama. Nah, hal inilah yang menjadi interaksi antara semua orang yang hadir pada saat musyawarah desa ya, baik itu masyarakatnya, RT-nya, RW-nya, dan kepala desa. Selanjutnya adalah kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan menyelesaikan permasalahan lingkungan secara bersama-sama. Pada kegiatan ini terjadi interaksi antar warga untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terselesaikannya permasalahan lingkungan berupa kebersihan lingkungan. Nah, itulah disebut dengan interaksi sosial pada saat kerja bakti. Selanjutnya adalah kegiatan olahraga bersama, proses belajar mengajar, tolong menolong. Nah, semua kegiatan ini membutuhkan yang namanya komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, komunikasi tersebut merupakan kegiatan interaksi sosial. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Bunda, silahkan kerjakan di Ayo Jawab, ada 5 pertanyaan. Kemudian di Ayo Mengamati. Nah, berdasarkan tadi penjelasan Bunda, temukan bentuk interaksi sosial yang dapat kamu amati di lingkungan sekolahmu. Nah, kira-kira di lingkungan sekolah apa saja bentuk interaksi yang ada? Contohnya ya, bentuk interaksi sosial adalah proses belajar mengajar. Nah, pihak yang berinteraksi adalah guru dan siswa. Hasil interaksi sosialnya adalah saling memberi dan menerima informasi antara siswa dan guru. Nah, selanjutnya silahkan cari yang lain ya anak soleh-soleha. Selanjutnya bukalah buku kalian di halaman 68. Ayo mengamati. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar tersebut ya. Ada gambar orang lagi sedang menebang pohon dan ada pula orang yang sedang merawat tanaman. Nah, setelah kalian amati gambar tersebut, silahkan jawab pertanyaannya nomor 1 sampai 5. Nah, di Ayo Belajar, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sering melihat bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya dapat berdampak positif dan sebaliknya, dapat pula berdampak negatif. Interaksi yang berdampak positif akan menguntungkan manusia dan juga lingkungannya. Keuntungan yang diperoleh manusia berupa terpenuhinya kebutuhan hidup dan juga daya dukung lingkungan terhadap kehidupan semakin meningkat. Dampak positif di lingkungan berupa terjaganya kelestarian lingkungan. Sementara itu, interaksi yang berdampak negatif akan merugikan manusia dan lingkungannya. Lingkungan menjadi rusak sehingga daya dukung terhadap kehidupan menurunkan
dapat menyebabkan bencana bagi manusia. Contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berdampak positif adalah pengambilan sumber daya alam dengan bijak dan diikuti dengan kegiatan pelestarian alam. Misalnya, tebang pilih dan penanaman pohon kembali. Kemudian contoh interaksi antar manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif adalah pengambilan sumber daya alam dengan sembarangan dan tidak memperhatikan kelestarian alam. Misalnya penggundulan hutan dan pembakaran hutan. Nah, itulah tadi anak soleh soleha interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi ada dua dampaknya ya, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, selanjutnya di halaman 70, ayo lakukan. Sekarang perhatikan kegiatan warga di lingkungan tempat tinggal kalian. Adakah interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam kegiatan warga? Apakah interaksi tersebut berdampak positif atau berdampak negatif? Nah, tulislah pengamatan kalian dalam tabel berikut. Silahkan tuliskan 3 saja ya anak soleh-soleha. Nah, sudah ada contohnya. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya adalah membakar sampah. Ternyata dia mendapatkan dampak negatif, yaitu menyebabkan pencemaran udara. Nah, silahkan kalian mencari 3 lagi ya di lingkungan kalian. Setelah itu, bukalah buku kalian di halaman 79. Nah, di sini ada ayo belajar ya. Kegiatan senam di lingkungan rumah raya dilakukan setiap minggu pagi. Saat itu udara masih sejuk sehingga warga dapat bernafas dengan segar. Dalam kegiatan itu terjadi interaksi sosial dan juga interaksi lingkungan. Interaksi sosial terjadi antara warga sehingga warga satu dengan lainnya saling mengenal dan diharapkan saling membantu jika mengalami kesulitan di kemudian hari. Dalam interaksi dengan lingkungan terjadi interaksi warga dengan lingkungan sekitar, baik itu benda tak hidup seperti udara maupun makhluk hidup misalnya tumbuhan yang ada di sekitar. Nah, interaksi sosial dan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya dalam masyarakat merupakan salah satu tanda bahwa daerah tersebut telah mengalami perubahan. Perubahan sosial budaya dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Contoh perubahan sosial budaya yang memberikan dampak positif, misalnya adanya kegiatan di lingkungan yang bermanfaat, misalnya acara kerja bakti dan olahraga. Sementara itu, contoh perubahan sosial budaya memberikan dampak negatif, misalnya mudahnya teknologi menyebabkan orang-orang bersikap individualistis. Nah, pembangunan sosial budaya diharapkan dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern tanpa kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat, kita harus dapat memilih perubahan sosial budaya yang memiliki dampak positif. Nah, selanjutnya di halaman 80, ayo mencari tahu. Silahkanlah kalian kerjakan ya nak. Carilah di berbagai sumber seperti surat kabar kah, majalah atau internet, berbagi kegiatan manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Kemudian tempelkan di buku tugas kalian ya, di buku tulis beserta komentar kalian. Yang bagian B, tulislah berbagai aktivitas manusia dalam aktivitas sosial budaya yang memberikan dampak positif dan dampak negatif dalam pembangunan bangsa. Tulis pada tabel yang disediakan ya anak soleh-soleha. Nah, selanjutnya silahkan buka halaman 108. Ayo belajar. Salah satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat adalah ikut berperan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, misalnya ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong. Ketika melakukan gotong royong, terjadilah interaksi sosial. Interaksi sosial dapat berlangsung secara langsung, misalnya saja bertatap muka langsung. Nah, kemudian dapat juga berlangsung secara tidak langsung, misalnya komunikasi melalui telepon atau surat menyurat. Nah, interaksi sosial dapat bersifat positif maupun negatif. Interaksi sosial yang bersifat positif jika mendatangkan kerjasama, misalnya kegiatan gotong royong. Sebaliknya, interaksi sosial akan bersifat negatif jika mengarah pada pertentangan atau konflik. Interaksi sosial akan berlangsung baik jika berdasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dari interaksi sosial akan terjadilah hubungan
yang saling memengaruhi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Dampak selanjutnya, dengan berinteraksi sosial, maka masing-masing individu juga akan mengenal potensi yang berbeda yang dimiliki oleh individu lainnya. Manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat bertahan hidup, misalkan kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Setelah kita memahami tentang kebutuhan dan interaksi sosial, maka kita akan semakin mudah dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Kita menjadi lebih paham apa yang kita butuhkan serta harus berinteraksi kemana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan, kita perlu berinteraksi dengan pedagang bahan-bahan makanan di pasar. Nah sekarang kerjakanlah ayo berlatih. Carilah contoh di sekitarmu termasuk interaksi sosial yang bersifat positif dan negatif. Masukkan pada tabel ya. Kemudian di bagian B tuliskanlah kebutuhan hidup yang diperlukan dan bentuk interaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah contohnya kita butuh pendidikan. Jadi bentuk interaksinya adalah guru dan siswa berinteraksi dalam proses belajar di sekolah. Nah, apalagi jenis kebutuhan kita banyak ya, ada kesehatan, ada makanan, ada apa lagi? Masih banyak ya. Nah, silahkan kalian tuliskan pada tabelnya. Nah, selanjutnya bukalah di halaman 110, ayo belajar. Interaksi sosial dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial dapat terjadi di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial budaya. Silahkan kalian baca teksnya ya anak soleh-soleha. Kemudian di ayo mencari tahu, carilah 2 contoh berbagai interaksi sosial di berbagai bidang, kemudian tuliskan hasil pencarianmu di buku tugas. Jadi masing-masing ya, misalnya di bidang ekonomi contohnya apa, di bidang politik apa, di bidang sosial budaya apa, masing-masing 2 ya. Nah syukuran anak soleh-soleha, cukup sekian dari Bunda. Semoga bisa paham pelajaran hari ini, tetap semangat belajar karena sebentar lagi kita akan penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.